Gurunipun Mbah Zainuddin punika juga tolabul ini datang Mbah Yai Jazuli Al-Falah Pelosok. Mbah Yai Jazuli niku muridipun Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi menawi sanad pengilmuane sing Mbah Hasyim tengene Mbah Yai Jazuli tengene Mbah Zainuddin Saifullah terus itu sekawan. Mbah Yai Hasyim niku mungkin sanadipun dugi sami dengan Mbah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, kawan-kawan ini kados niki pondok niki Mbok Udan niki faktor. Jadi tamu dan memang kita tidak punya formasi. Sekarang kalau hanya mondok-mondok saja kayak ini nanti berat. Dan ini yang Mas Jadi ini kita tadi sempat kita undang beliau ini kita dari SDM-nya nanti ya Konrewangi mendirikan formal ya dengan support dari YIN dan nanti alhamdulillah ini ya mahasiswa senior ini kan sering gini yang dari Unggul ini sering kita pengerigi ya ngaji gitu terus tampil menteri kerjasama itu. Hanya saja ngaten niki Bu Rektor saya itu agak bingung gelap niki ke depan program niki pripun kula dereng ngertos niki. Artinya nanti yang dimau dari pihak EN niku seperti nopo, nah mungkin kita niku mengukur apa yang kita bisa upayakan. Mungkin ngaten riyen mungkin Bu Rektor niku gambaran mungkin kita bisa ngaten kula anggota kula paringaken Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hormati Ibu Nyai, alhamdulillah kami sehat. Yang hormati Gus Amir, Gus Maksum, Bayan, yang Ketua Forum, Bapak Mas Lili, insya Allah yang mau Bapak Ibu yang mohon kalau hormati. Yang pertama, kami ini sebenarnya non formal dulu. Jadi hari ini memang belum diketahui oleh banyak kolega di kampus. Yang masih menjadi program saya dan Pak Boy 3 yang nanti akan melaksanakan langsung dengan pengawasan dan lain sebagainya, karena Ma'had Al-Jami'ah itu nanti di bawah komando Wakil Rektor 3. Beliau nanti yang akan lebih banyak dan insya Allah kurikulum juga akan beliau segera buat nanti seperti apa. Tapi yang jelas Gus Amir, Gus Maksum, tujuan kami seperti yang saya sampaikan tadi, saya menginginkan mahasiswa kami itu tidak hanya sekedar yang penting selesai kuliah, tapi dia memiliki kemampuan lebih, terutama dalam mempelajari kitab yang selama ini sudah hampir ditinggalkan oleh mahasiswa karena perubahan pergantian zaman. Mereka sedikit-sedikit melihat internet, melihat Google, melihat YouTube dan lain sebagainya. Nah, saya ingin pengetahuan kekinian itu kemudian tetap dikolaborasikan dengan kitab-kitab yang ada, seperti itu. Sehingga mereka itu nanti selesai dari kampus, selesai kuliah itu mereka tahu ini loh kitabnya I'anatul Thalibin itu seperti ini, gitu kan? Kemudian ini loh yang dibaca, gitu kan? Yang banyak hari ini mereka
kitab misalnya, itu terjemahnya aja, tapi nggak tahu induknya itu yang seperti apa. Nah ini beban, bukan beban ya, tantangan ke depan bagi kita untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada. Nah selama ini mahasiswa kami itu tidak dikenalkan yang seperti itu. Mereka ya karena memang kekurangan IAIN Metro belum memiliki Ma'had Al-Jami'ah, sehingga belum ada keberanian ke sana. Tapi alhamdulillah saya langsung konsultasi kemarin dengan Kemenak Pusat, dengan Pak Direktur, dengan Pak Dirjen, dengan Subditnya juga, dan bahkan sudah ada pedoman yang diberikan. Memang sifatnya umum, nanti harus diimplementasikan dalam kurikulum itu. Tapi yang jelas pesan dari Kementerian Agama dalam hal ini Pak Direktur, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mahasiswa itu mereka siang sekolah, artinya mereka siang kuliah, mengikuti kegiatan kampus, tapi kemudian malam mereka harus ngaji kitab. Itu program secara umum yang diminta oleh Kementerian Agama. Nah ini kemudian saya langsung konsultasi, saya bilang, Pak Direktur, kami ini kan belum punya pesantren, belum punya Ma'had Al-Jami'ah. Lalu bagaimana modelnya? Saya coba sampaikan, kalau begini diterima nggak? Cocok nggak begitu dengan programnya Kemenak? Saya bilang kami punya pesantren-pesantren terdekat dengan IAIN. Kemudian rencana saya beserta para pimpinan di IAIN itu nanti akan menitipkan mahasiswa kami di pesantren-pesantren tersebut. Oh ya itu, karena belum punya Ma'had Al-Jami'ah, maka silakan kolaborasi dengan pesantren-pesantren terdekat. Lalu bahkan karena kemarin wacananya kan sudah akan luring kuliah ya, akan tatap muka. Bahkan beliau memberikan gambaran, pokoknya mahasiswa itu nggak usah keluar dari pondok. Khusus yang mondok itu kuliahnya daring, meskipun sudah luring. Itu keinginan dari Kementerian Agama Pusat seperti itu Pak Direktur. Berarti program saya ini cocok ya? Oh ya cocok banget gitu. Nah dan saya bilang, oh ya udah kalau gitu Pak Direktur, saya akan terapkan bersama kawan-kawan nanti untuk mahasiswa yang beasiswa. Loh semua, bukan hanya mahasiswa beasiswa begitu. Kemarin saya coba tanyakan pedomannya, mohon diturunkan ke PT KIN supaya kita enak kalau punya pedoman dari pusat. Sedang rupanya karena Kementerian Agama juga hari ini lockdown total, gitu kan? Karena banyak yang terpapar dan bahkan kemarin Kepala Biro Perencanaan itu juga meninggal dunia, sehingga urusan administrasi agak sedikit terhambat gitu. Tapi ini kemudian saya karena menunggu pedoman itu juga waktunya belum tentu gitu kan, maka kemudian saya berpikiran ini harus segera dilaksanakan. Kemudian minimal kita ambil kesimpulan awal mahasiswa yang mendapat beasiswa dulu, supaya nanti segera terlihat hasilnya. Nah itu kemudian saya mengajak Pak WR3 untuk sowan ke sini untuk melihat situasi dan kondisinya. Ya enggak kan namanya untuk mahasiswa biar yang agak lumayan lah gitu kan. Ini mungkin perlu dipikirkan oleh Gus Maksum ini supaya menarik gitu kan, menarik. Jadi ini tidak, insya Allah tidak kaleng-kaleng, tidak seperti sebelumnya ya Gus Amin. Karena pernah kecewa Pak. Dulu Pak. Iya. Sebelum pandemi. Ini insya Allah jadi program kita seperti itu, nanti tinggal dihitung
kemampuan pondok ini berapa gitu kan, ya daya tampungnya berapa, kemudian apa namanya, nanti kami juga menghitung kalau memang misalnya kita baru bisa nampung 50 nih misalnya, berarti kan kami harus memikirkan tempat yang lain yang bisa menampung mahasiswa sisanya gitu. Kita berharap sih sebenarnya kalau memang siap satu tempat gitu supaya pengawasannya juga enak gitu Pak RT. Kita berharap begitu, tapi kan kita tidak bisa memaksakan karena melihat kemampuan pondok yang ya memang saya sebenarnya walaupun saya tidak sering kesini Nyai, tapi saya sempat karena waktu jaya-jayanya itu saya ikut senang. Saya dulu ketika saya masuk ke Metro ini tahun 87. Kemudian tahun 92 saya mulai mengabdi di Darul Aman. Belum PNS waktu itu Gus, masih tuko lah gitu dengan Pak Yai Gusman waktu itu ya. Bapak Talas. Ya, Bapak Talas di sana. Saya sempat juga wira-wiri ke sini gitu kan. Cuman kan belum kenal Gus Mansur, masih kecil. Iya. Oh, saya berarti udah tua ya. Jadi itu program kami secara umum seperti itu. Jadi prinsipnya insya Allah mantap ya Pak Wer ya untuk kita tempatkan mahasiswa di sini. Tinggal nanti berhitung ke depan. Nah saya berharap mungkin nanti bisa dibuat semacam proposal yang resmi disampaikan ke IAIN untuk dasar kita, kemudian untuk melanjutkan MOU dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau masalah kurikulum insya Allah nanti Pak WR3 akan menyiapkannya seperti apa. Tapi yang jelas gambarannya itu. Jadi mahasiswa ketika